Bismillah, walhamdulillah. Terima kasih kepada para guru-guru kita, Ustadz dan Ustazah yang telah ikut aktif dan menyertai murid-murid kita dalam mengikuti hari khusus, yaitu yang kita beri nama dengan Hari Abi. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada 10 pertanyaan, langsung saja. Dari Endafa Ansari 7D, Hasbi dan Farhan, silakan berdiri. Dafa 1, Farhan mana? Oh, Hasbi, Farhan, Dafa. Oh, sini dia. Dafa dari mana ini? Kambang Mage. Kambang Mage. Luas itu Kambang Mage. Kota Marapak Mage. Oh, sekampung dengan Bukpit. Ya sajalah. Oke. Kelas 7D. Kelas 7D. Ucapkan salam sama ibunya, bapaknya. Oh, Ama ya. Bagus. Hasbi. Hasbi. Dari mana Hasbi? Bukit Tinggi luas 25 km lebih kurang. Pariaman? Maniangin. Oh, itu. Bagus. Ucapkan salam sama ortunya. Bunda saja, ayah tidak ada. Ayah juga. Farhan, dari mana ini? Koto Tuo. Ya, ucapkan salam sama ayah tidak ada. Ibalah hati kami, ayah tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum bunda, ayah. Ayah bunda, bunda ayah. Oke, sama tanyanya ya. Tanyanya, kenapa salat Jumat dilakukan di masjid dan tidak di musala? Begitu. Sama. Ini pertanyaannya. Oh, iya. Ya. Bagaimana hukum masbuk salat Jumat? Ya. Oh, bagus. Hidup 7D. Silakan duduk 7D. Tentang salat Jumat. Salat Jumat dilakukan di hari Jumat, ya. Dulu namanya Jumat itu Arubah. Kemudian diganti hari Arubah menjadi hari Jumat. Dalam kalender tertulis Jumat, Jumu'ah. Bahkan ada spesial nama surat, namanya surat Al-Jumu'ah. Secara bahasa artinya berhimpun, bergabung, berkumpul. Jamak, jam'un. Berkumpul, bergabung, berhimpun satu sama lain. Dikatakan dia salat Jumat. Di sisi pandang hikmah, itulah hari saat di mana kaum muslimin berkumpul, berhimpun, bergabung sesama kaum muslimin lainnya di suatu negeri. Dan hari Jumat itu hari yang Allah pilihkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu menolak dan tidak mau hari Jumat dikaruniakan kepada mereka, dan kita umat Nabi dipilihkan hari Jumat. Terlalu banyak kemuliaan, fadilah, keutamaan yang terdapat di hari Jumat. Sangat istimewa hari Jumat itu. Bahkan dikatakan itulah hari yang terbesar, lebih besar hari Jumat dibanding dengan hari raya yang dua. Cuman kita tidak merasakan keagungannya, kemuliaannya, fadilahnya, keutamaannya, karena yang kita anggap hari raya itu makan-makan, minum-minum, baju baru. Jadi meskipun Jumat itu hari raya terbesar,
Karena tidak pakai makan, tidak pakai minum, jadi terasa sepele. Berbagai macam amalan-amalan yang disunnahkan kepada kita untuk melakukannya semenjak malam Jumat, semenjak matahari terbenam di hari Kamis sore, maka ketika itu sudah masuk Jumat. Sampai pula nanti terbenam matahari di Jumat sore. Selama 24 jam itu banyak amalan-amalan yang disukai kepada kita untuk melakukannya. Dan alhamdulillah kita ada mengerjakan amalan-amalan itu walaupun tidak semua amalan dan tidak semua kita melakukannya. Saya lihat di pesantren lain di Jawa, di hari Jumat itu mereka berhimpun di masjid malam harinya atau pagi harinya. Mereka bersama-sama membaca surat Kahfi dengan duduk yang teratur, rapi, pakai baju tertib, baju memang yang terbagus mereka pakai. Mereka bawa Quran semua, sama-sama membaca, tidak ada yang tidur, tidak ada yang mengganggu. Kita juga rindu seperti itu. Kalau bisa usul kita di Jumat malam sehabis berbuka, habis Isya kita bersama-sama di masjid, laki-laki perempuan membawa Quran dan duduk dengan rapi dan teratur, karena kita membaca Quran bersama-sama membaca surat Kahfi serentak. Itu karena itu amalan. Salah satu surat yang sukai kita bacanya kan surat Kahfi. Di samping salawat dan banyak doa, banyak salat-salat sunat, bersedekah dan seterusnya. Nah, kemudian yang ditanyakannya, boleh enggak salat Jumat dilakukan di musalla? Nah, sedikit Abi kasih penjelasannya. Secara bahasa, masjid itu artinya tempat sujud. Masjid terbagi dua. Pertama, masjid dalam artian umum. Maka jadilah bumi ini semuanya masjid, tempat sujud. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Allah jadikan untukku bumi ini semuanya masjid, tempat yang bisa dipakai untuk sujud, untuk salat, kecuali di 7 tempat yang kita tidak boleh sujud dan salat. Nantilah, jangan terlalu banyak Abi menenggur, buang waktu ya. Ya, Muhammad Asbi, siapa namanya? Perhatikan ya. Nantilah kuku-kuku. Intinya bumi ini tempat sujud, masjid namanya semua. Ini kapan saja waktu salat masuk, di situ ada tempat sujudnya. Di situ ada bahan yang bisa dipakai untuk mensucikan diri daripada hadas. Kalau tidak ada air, ada batu dan ada yang lain. Maka jadilah bumi ini masjid, tempat sujud. Dan itu keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan kita umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi-Nabi dulu, umat dulu salatnya memang harus di tempat spesial, yaitu mihrab. Kecuali di 7 tempat yang kita tidak boleh salat. Seperti di tempat pembuangan sampah, tempat pemawutan binatang, di kandang, di tengah jalan dan seterusnya. Ada 7 tempat. Masjid dalam makna kedua adalah suatu bangunan yang dia bangun di atas tanah wakaf. Di situ dilaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Kalau dipakai tempat itu untuk salat Jumat, bernama dia jami', al-jami'. Jadi kalau kita gabung masjid jami', masjid tempat orang bergabung, tempat orang berhimpun, tempat kaum muslimin
1 kali dalam seminggu untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban mereka yang disebut dengan salat Jumat. Maka masjid yang dipakai untuk salat Jumat bernama Jami', Al-Jami' atau Masjid Jami'. Jami' itu diterjemahkan orang dalam bahasa kita dengan raya, masjid raya. Masjid itu. Jadi artinya masjid tempat sujud. Kalau masjid yang tidak dipakai di situ untuk salat Jumat, namanya masjid juga, tapi bukan Jami'. Masjid juga. Kalau antum pergi ke Madinah, dekat Masjid Nabi itu ada nanti namanya Masjid Gamamah, Masjid Abu Bakar. Tidak pakai salat Jumat. Orang salat Jumat di Masjid Nabawi. Jadi tempat-tempat salat yang dibangun itu masjid juga namanya. Cuman di kita dibedakan namanya musalla. Apa namanya? Musalla. Musalla itu secara bahasa artinya tempat salat. Maka dimanapun kita salat namanya musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bahkan di belakang makam Ibrahim kita disuruh untuk salat situ bagi orang yang tawaf, baik tawaf haji ataupun tawaf umrah ataupun tawaf sunat. Namanya musalla, tempat salat. Dimanapun kita salat namanya musalla. Kemudian orang-orang kita memberi nama lah masjid-masjid yang tidak dipakai untuk Jumat musalla. Seisuk dulu namanya surau. Di daerah Jawa namanya barangkali langgar. Atau di tempat Ustadz Rijal namanya guduk, apa namanya? Tajuk namanya. Tajuk namanya. Sama Ustaz Rahmat, tajuk. Hah? Langgar. Oh, sekampung pindah sedaerah ya. Tajuk. Di zaman Nabi yang disebut dengan musalla itu lapangan. Di sebelah kanan arah kiblat sekitar 300-an meter lebih kurang daripada Masjid Nabawi disebut musalla. Dulu dipakai oleh Nabi untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Juga untuk salat istisqa. Lapangan sekitar 300-an meter dari Masjid Nabi sebelah kanan di Madinah. Sekarang masih ada. Lalu kemudian dibangun orang bangunan, dikasih nama bangunan itu nama Masjid Ghamamah. Nah, kembali lagi kepada pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Kenapa salat itu, Jumat itu harus di masjid? Barangkali masjid yang dimaksud di sini oleh Daffa dan Hasbi serta Farhan adalah Jami'. Kenapa kita harus salat di Masjid Jami' atau di Al-Jami'? Karena memang masjid itu masjid spesial untuk dapat menghimpun orang sekian banyak satu negeri. Sehingga nampak keseragaman, kekompakan, kesatuan dan kebersamaan kaum muslimin. Meskipun boleh kita melaksanakan salat Jumat tidak di Masjid Jami', bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh kita di gedung-gedung, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Boleh juga di musala dengan catatan juga. Dengan catatan jangan sampai sembarang musala. Kalau masjid yang jami' itu jauh atau tidak muat lagi, orang makin banyak, ya silakan ambil musala dan jadikan itu tempat salat yang baru. Boleh, tapi jangan bikin yang baru sementara yang lama ada. Ini pertanyaannya, boleh tak kita salat di musala atau di gedung-gedung atau di auditorium atau di mana-mana tempat yang pakai gedungnya atau tidak pakai gedung sementara orang banyak, orang ramai di situ. Masjid yang lama tidak bisa lagi muat dan nampung atau terlalu jauh, boleh, dibolehkan oleh pendapat fatwa ulama untuk salat di situ. Untuk salat di situ. Sekarang namanya masjid kampus namanya. Di kampus-kampus ada masjid. Sama dengan kita di sini. Masjid kita dekat ya.
Tapi karena kita kampus spesial, yang kedua juga kita ramai, maka kita salat di sini. Resmi menjadi masjid, masjid kampus, masjid pondok. Jadi pertanyaannya, boleh enggak kita salat di selain masjid jamiah? Dibolehkan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang telah disebut dan dijelaskan oleh ulama kita. Tapi mengingat sisi hikmah dan rahasia yang luar biasa, jangan keranjingan mendirikan masjid sementara masjidnya ada, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan. Karena di zaman sekarang, di akhir zaman, orang banyak keranjingan, suka membangun masjid besar-besar, bahkan berpacu dan bersaing, juga berpacu bersaing merobohkan masjidnya lama, hanya sekedar untuk memperindah. Ini barangkali sudah menunjukkan akhir zaman. Yatabahawna fil masajid. Mereka berbangga dengan indahnya masjid masing-masing, sementara imarahnya tidak berapa. Biaya masjid itu lebih banyak tersita untuk memperindah, bukan bikin masjidnya. Alhamdulillah masjid kita dari sisi dalam tidak terlalu makan biaya, tidak banyak ukiran, tidak banyak hiasan. Nah, kembali kepada tanya yang 3 serangkai tadi. Bolehkah kita salat di selain masjid jamiah atau selain jamiah? Dibolehkan dengan syarat, ketentuan dan catatan-catatan itu yang telah disebutkan oleh para ulama seperti tadi. Sebagusnya jangan bikin tempat salat baru, tempat salat Jumat baru kalau di masjid lama masih muat, masih lapang, apalagi dekat. Hanya gara-gara berbeda mazhab, berbeda manhaj. Tapi kalau masjid lama itu sudah masjidnya orang melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang jelas-jelas tidak mencocoki, menyimpang daripada sunnah Nabi, kasih peringatan, kasih dakwah, ajak bersama. Kalau tidak juga, maka boleh kita bikin masjid yang betul-betul mengikuti tuntunan Nabi. Tapi jangan bangun masjid dirar. Masjid hanyalah untuk menandingi masjid lain. Masjid adalah untuk kepentingan kelompok kita. Lalu kita Jumat pelas ini memecah, tidak jadi jami ada, tidak jadi menghimpun. Ya, Dafah, si Hasbi dan Farhan. Itu jawabannya. Lalu bagaimana kita yang masbuk? Ini dia. Jumat itu ada namanya khutbah, ada salat. Siapa yang masbuk ketinggalan, jika dia mendapati 1 rakaat terakhir pada imam, dia sudah mendapati Jumat. Tapi jika didapatinya imam sudah tidak 1 rakaat, misalnya seperti ketika duduk tasyahud dia dapati imam, dia tidak mendapati 1 rakaat, maka dia salat dalam 4 rakaat, jatuh kepada zuhur. Kita ulang, kalau antum masbuk dengan alasan tertentu, sebab tertentu, sehingga terlambat datang ke masjid, kiranya imamnya sudah salat, bisa kita mengikuti 1 rakaat, minimal ruku'nya kita dapat, maka dianggap kita sudah dapat salat Jumat, tinggal menambah 1 rakaat. Tapi kalau kita dapati imam sudah selesai, atau dia ketika itu sudah duduk tasyahud akhir, kita masuk, kita tidak mendapati, maka laksanakan salat zuhur. Laksanakan salat zuhur. Gitu pendapat yang terkuat. Berdosa. Apa yang berdosa? Karena kita tidak ikut Jumatnya. Kecuali ada sebab alasan tertentu. Apa sebab alasan tertentu tidak bisa mengikuti Jumat atau terhalang mengikuti Jumat? Karena ada hal yang lebih penting, seperti ada orang kecelakaan. Kita ke Jumat, lalu di jalanan kita ketemu orang yang kecelakaan, butuh pertolongan darurat. Kalau tidak kita bantu, tidak kita tolong, bisa mati dia, sehingga tertunda dan tidak bisa kita ikuti Jumat. Silakan angkat orang itu, bawa ke rumah sakit. Nanti salat Jumatnya ganti dengan zuhur. Atau bumil yang akan melahirkan, seperti ustaz kita, bumil, ibu yang hamil, sakit. Kiranya jam 12, jam 11
sudah hampir melahirkan, kasihan kita, diantar ke rumah sakit, lalu kita tidak bisa Jumat laki-laki ini atau suaminya karena mengantar, maka dia ganti nanti menjadi salat zuhur, dan itu tidak berdosa, malah itu yang diutamakan. Fahim, Farhan, Hasbi, Dafa, fahim ya? Oke, ya. Maaf. Jangan keranjingan bikin masjid kelompok, masjid golongan, hanya sekedar untuk menandingi masjid yang lama jalan. Ini sudah lain niatnya. Yang kedua, Akbar Shah Reza 7C. Akbar Shah Reza. Ini Akbar Shah Reza. Dari mana Akbar Shah Reza? Sungai Puar di Limau Kampuang. Kubang 2 Kota Panjang. Oh, mantap. Di perumahan itu. Oh, hebat ya. Coba ucapkan salam sama bunnya. Oh, ayah dulu ya. Bunnya ada. Nah, bagus. Ini Bunda Akbar Shah Reza mengucapkan salam. Jawablah bunda. Udah kata bundanya. Tanyanya, apakah masih bisa melaksanakan salat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Abi, bagus, hebat ya. Silakan duduk. Luar biasa ini. Ini simak semuanya. Boleh dibangunkan yang tidur itu, silakan Ustaz kita bangunkan. Saya tak terima orang yang tidur pagi, makruh. Salat sunat yang kita lakukan semenjak selesai salat Isya sampai menjelang masuk subuh namanya salatul lail. Apa namanya? Salatul lail. Coba baca ini sebelah kiri. Salatul lail. Suaranya mana? Salatul lail. Salat malam. Habis Isya, selesai ba'diyah Isya sampai menjelang subuh masuk, apapun salat yang kita lakukan di malam hari salat sunat namanya salatul lail. Kalau salat itu kita kerjakan setelah kita bangun tidur di malam hari, tidur dulu lalu kita bangun, bernama dia tahajud. Tahajud itu salah satu maknanya bangun tidur di malam hari. Bangun tidur di malam hari, lalu kita salat, bernama dia salat tahajud. Lama-lama populer saja dengan tahajud, salatnya tinggal tahajud. Ini salat tahajud adalah salat yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Salat tahajud yang terbaik adalah di sepertiga malam tinggal, ketika kepekatan malam sudah mulai hilang, jam 2 ke bawah atau jam 3 menjelang subuh masuk. Subuh masuk adalah ketika fajar sudah terbit. Fajar itu ada 2. Al-fajru fajrani. Fajar itu ada 2. Pertama, fajar kadzib, fajar bohong, fajar yang belum sebenar fajar. Yang kedua, fajar shadiq. Nah, ketika sudah muncul fajar shadiq, masuk subuh. Apa itu fajar? Cahaya putih yang terbentang, yang nampak di ufuk sebelah timur sebelum matahari terbit. Nah, cahaya putih. Cahaya putih yang membelah kepekatan malam namanya fajar. Al-fajru, membelah. Dikatakan dia fajar karena kepekatan malam sudah terbelah, sudah nampak, terkuak oleh munculnya cahaya putih. Fajar namanya. Nah, masuk fajar shadiq, masuk subuh. Ketika itu tidak ada lagi tahajud. Jadi kalau tanya Akbar Shah, masih bolehkah kita 10 menit sebelum subuh masuk tahajud? Masih boleh. Atau witir. Bagi siapa yang belum sempat witir, masuk dia masjid, waktu masih ada 10 menit lagi, silakan witir. Bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, minimal 1 rakaat. Ini pertanyaan Akbar Shah Reza,
Masih bolehkah kita tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Masih boleh. Berapa bisa? Silakan. Bahkan ketika kita salat lalu orang azan, selesaikan salatnya, jangan putuskan. Ini pertanyaannya bagus, luar biasa. Di malam hari itu ada sekian salat sunat. Di samping tahajud juga ada witir. Usahakan witir itu menjadi penutup salat-salat sunat malam. Ijalu akhira salatikumul lail al-witra. Jadikan dan usahakan penutup salat-salat sunat malam witir. Lama-lama orang menyebut dengan salat penutup witir. Tapi tidak harus begitu. Karena witir juga boleh setelah isya, boleh akan tidur begitu tengah malam, boleh di ujung malam. Ya? Akbar Syah? Paham itu maksudnya? Boleh ya? Boleh. Yang terbaiknya jam 4. Jam 3, setengah 4, jam 4 sudah laksanakan itu tahajud. Ketika Pak Luzadi mengasih pengumuman itu masih bagus, Pak. Bagus. Habis lihat banyak yang rajin. Semoga yang pemalas melihat orang rajin itu terpancing kerajinannya. Dan perempuan rata-rata bangun ya. Jam setengah 4 sudah mulai kesak kusuk di belakang terdengar. Bagus perempuan. Oke. Fahim? Reza? Yang ketiga, Ghani Prata Saputra. Ghani Prata Saputra. Dan Restu Ilahi. Bagus namanya. Ghani Prata Saputra 7A. Ada Ghani. Oh ini dia. Dari mana Ghani? Aur kuning. Tidak ada aur hijau. Aur kuning semua. Aur kuning pakan kamis atau kitinggi? Tinggi. Ada ibunya, bapaknya ada, kakeknya ada. Assalamualaikum satu dulu. Oh, mama papa ya. Ni anakmu mama papa. Restu ilahi. Mana restu ilahi? Oh, ini dia restu ilahi, bagus. Mantap ini. Dari mana restu ilahi? Riau. Luas rumahnya ya. Seprovinsi rumahnya Riau. Riaunya di mana? Inhil. Dan gini Inhil. Ibunya ada? Bapaknya ada? Assalamualaikum satu. Kakeknya ada? Oh, neneknya ada? Oh, tidak ada lagi. Salam sama kakeknya. Wah, mantap. Salam. Dah, mantap. Tanya berdua ini sama ya. Apa hukumnya bersahabat dengan orang non-muslim? Ya, sama. Bagus. Silakan duduk. Sahabat dengan orang non-muslim. Tadi Abi catat spesial ini. Tanyanya. Yang pertama dulu. Kemarin sudah kita jelaskan juga. Al-mar'u ala dini akhihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan temannya. Khalilihi. Fal yanzur ahdukum. Maka hendaklah perhatikan, tengok-tengok, selidiki. Mayu khalil. Siapa yang akan dijadikannya teman dekat. Itu satu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang sesuai dengan agama, keyakinan, kepercayaan, bahkan kebiasaan, tabiat kawan. Karena kawan itu saling menularkan sifat, tabiat, perangai dan kebiasaan. Kawan saling menularkan tabiat, kebiasaan. Malahan agama juga bisa pindah gara-gara kawan. Jadi untuk itu fal yanzur. Maka hendaklah tengok-tengok, perhatikan, lihat-lihat mayu khalil. Siapa yang akan dijadikan teman. Faham itu? Satu. Kemudian juga telah kita pernah sebutkan. Nabi membuat perumpamaan yaitu mathalul jalisis salih. Perumpamaan teman duduk yang baik. Dengan mathalul jalisis sau.
dengan perumpamaan teman duduk yang jelek, yang buruk. Teman duduk yang baik artinya teman. Minimal dalam ibarat orang kita berteman dengan pedagang minyak harum. Andaikan tidak kita membeli atau tidak dikasihnya, kita dapat baunnya. Berteman dengan orang baik, tidak pun berteman dekat, paling kita dekat-dekat dengan dia, kita dapat ketularannya. Tabiatnya, gaya bicaranya, rajinnya, kesalehannya, ketaatannya, adabnya menular. Tapi kalau kita biasa bergaul seperti kemarin, manjat pintu kelas, tidak boleh kita sebutkan namanya. Ya, kan saling mengajak itu. Ya, saramat saling mengajak itu ya. 3 orang yang manjat apa? Manjat jendela, bahkan ada yang manjat WC. Izinnya ke WC, kemudian karena ada pintu anginnya di atas, dia bisa masuk badan ke situ untuk ke asrama. Jadi ini, jangan diikuti teman itu. Tapi dia tidak sendirian, karena teman itu saling mempengaruhi, saling mengajak. Jadi hati-hati siapa yang ajak teman. Hati-hati, teman itu orang yang paling sangat berpengaruh kepada kita setelah kita berteman, setelah kita bergaul teman sendiri. Bukan ibu bapa lagi, bukan guru lagi. Siapa yang kita jadikan teman? Itu Khalil. Perhatikanlah, ini temannya tidak baik. Coba pisah duduknya, coba pisah. Yang pecinya seperti ini, pisah depan duduk. Kan sama-sama pula gaya pecinya itu. Ya. Cari teman yang baik ya. Itu pertemanan. Salah satu yang disesali nanti di akhirat dalam surah Al-Furqan adalah kesalahan milih teman. Setan dijadikannya teman. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai alangkah besar penyesalanku, kenapa aku jadikan si fulan jadi teman? Karena si fulan atau si anu ini mengajaknya untuk kafir, durhaka, bangkang, maksiat kepada Allah. Apalagi setan jadi teman. Ini penyesalan, kesalahan pilih teman. Tapi beruntung orang-orang yang tepat memilih teman. Dalam surah Az-Zukhruf dikatakan al-akhila, pertemanan putus. Pertemanan saling memusuhi nanti di akhirat, kecuali orang-orang muttaqin. Pertemanan mereka langgeng sampai ke surga. Bahkan teman saling mencari di surga. Kalau tidak ketemu, Allah perintahkan cari di neraka, keluarkan dari neraka. Itu hebatnya teman. Maka antum-antum ini, tadi siapa yang tanya nih? Si Gani ya. Gani dan si Restu Ilahi, hati-hati berteman. Kita di sini pasti berteman. Pasti berteman di sini. Hati-hati berteman. Kita boleh ramah, boleh bergaul dengan siapa-siapa, jangan jadikan teman dekat. Nah, orang non-muslim boleh kita jadikan teman. Boleh bergaul, tapi jangan jadikan teman kepercayaan, teman dekat. Sekedar berteman, sekedar berkenalan, boleh. Tidak masalah. Asalkan dia tidak memusuhi kita, tidak ada niat jahat kita, atau tidak ada niatnya untuk memalingkan kita daripada agama kita. Silakan berteman. Dibolehkan. Di Madinah itu Nabi dulu ada situ orang Yahudi, ada orang munafik. Boleh berteman, sekedar berteman. Tapi jangan jadikan teman dekat, teman setia. Bahkan dikatakan la tusahib illa mu'min. Jangan engkau jadikan kawan dekat kecuali orang mukmin. Jadi kawan yang dekat, kawan yang sekata, carilah orang mukmin. Cari orang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Jangan jadikan sahabat kecuali orang mukmin. Sahabat sejati, kalau di Minang apa bahasanya? Konco arek.
sakalapiak, sakatiduran namanya. Atau konco palangkin namanya. Tatulungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum air, kabuki sama menurun, kabuki sama mendaki, kadurah sama menurun. Sadantiang bak dasi, saciok bayam, itu nah konco. Hati-hati orang yang akan dijadikan teman dekat itu. Jadi jawabannya boleh, tidak masalah. Orang non-muslim kita jadikan kenalan atau teman, tidak masalah. Dengan catatan jangan jadikan teman setia, teman dekat, teman yang bisa nanti merubah keyakinan kita dan kepercayaan, karena almar'u ala dini khalili. Bagus. Siapa namanya? Ghani Prata Saputra dan Restu Ilahi. Bagus. 7A1, 7E1. Fahim tum? Bagus. Alim Turrahman. 9C. Oh, ini dia. Bagus nih. Gagah, ganteng, hebat dia. Di mana kampungnya? Solok. Solok luas. Kabupaten Solok. Kabupaten itu rumah. Di mana? Nama kampung di mana? Nama kampung. Nama kampung ada P, tidak tahu. Apa? Alan Panjang. Itu dia. Alan Panjang. Sekampung dengan Ustadz Dian Fadila. Oh ya, agak mirip ya. Oh ya. Kalau Ali Turrahmani agak senyum-senyum, Ustadz Dian jarang senyum. Senyumnya agak emas sedikit. Rindu kita melihat Ustadz Dian itu senyum. Ya Ustadz, apa? Sabarannya. Ya. Ustadz Rahmat saja yang jarang senyum, sering senyum. Bagus. Ada orang tuanya? Salam tuh. Bagus. Tanyanya, apa hukum bermain sepak bola? Ini tanyanya nih. Luar biasa ya. Karena anak pernah dengar awal mula sepak bola adalah orang kafir memenggal kepala cucu Nabi. Lalu jadikannya bola dan ditendang Abi. Hebat pengajian antumnya, tinggi pengajiannya. Makasih, silakan duduk. Pada asalnya olahraga apapun, permainan apapun mubah. Tahu mubah? Hukum berapa? Hukum taklifi berapa? 5. Wajib. Apa lagi? Sunat. Apa lagi? Jangan cepat betul makruhnya. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. 5. Asal muasal al-aslu fil asya' ibahah. Itu kaedahnya. Asal muasal apapun jua dalam masalah keduniawian. Dalam masalah keduniawian yang tidak ada sangkut pautnya dengan syariat, dengan ibadah, asal muasalnya semuanya ibahah, boleh saja. Baru nanti tidak boleh kalau ada larangan. Itu namanya kaidah. Sebaliknya, al-aslu fil ibadah haramun. Ibadah apapun yang kamu lakukan, yang kita perbuat, tidak boleh dilakukan kecuali ada penjelasannya, ada keterangannya, ada dalilnya. Itu kaidahnya begitu. Ya Ustaz Dino nih, guru besar kita nih, guru besar fikih ya. Itu ketentuan. Maka permainan apa saja boleh. Boleh, halal, tidak ada larang. Kecuali, ini kecualinya. Kalau di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang bertolak belakang dengan syariat. Seperti permainan judi. Kalau permainan itu, apapun bentuk permainnya, bukan sepak bola. Kalau ada unsur taruhan para pemainnya, judi, sudah jatuh haram. Bukan mainnya yang haram, tapi permainan itu jadikan menjadi sarana untuk judi. Atau buka aurat. Atau menyebabkan orang tidak melaksanakan kewajibannya.
Atau puasa Ramadan tidak lagi gara-gara main. Atau sudah saling menyakiti, saling menzalimi, saling bermusuhan akibat permain boleh. Itu makanya main dore halal. Main congkak boleh. Main simbang boleh. Main apa namanya ini? Apa? Rubi. Boleh. Tidak masalah. Asalkan jangan tidak bertentangan dengan syariat, meninggalkan kewajiban, atau menghabiskan waktu-waktu yang mestinya waktu itu kita pakai untuk hal-hal belajar. Sekedar main, apalagi dia olahraga. Boleh. Kita disuruh menjadi orang yang fit, segar, bugar. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai. Khairun wa ahab, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ele saja kayaknya, begi saja kayaknya, lempem saja, layu, kurang darah. Mukmin yang kuat. Tapi kalau menghabiskan waktu, apalagi melanggar syariat, berarti tidak boleh. Nah, sama dengan main bola. Main bola di sini. Kalau kaca yang sudah pecah, ambil bolanya. Ini mudarat. Atau dinding kantor yang kena bola, kemarin dilarang. Ya, ini tidak bisa lagi nih. Karena bolanya sudah disepak sehingga kena dinding, coret dinding. Atau berkelahi. Atau siapa yang bagak saja yang main, tidak boleh lagi. Tapi lihat itu, yang besar-besar saja main di lapangan ini, yang kecil-kecil tidak. Ini sudah tidak main. Bolehkah sepak bola? Boleh, tidak ada larangan. Kecuali yang tadi. Meskipun ada juga ulama yang ortodok namanya. Ortodok itu apa bahasa kitanya? Ulama apa? Yang betul-betul sangat ketat lah, sangat ketat. Mereka tidak membolehkan bola, karena ada sekian banyak halangan unsur. Tapi pendapat beliau itu ditentang oleh ulama-ulama besar dunia lainnya. Dibolehkan, apalagi niatnya bagus, tujuannya baik. Lebih-lebih kalau jadi sarana untuk dakwah, baguslah. Ini pertanyaannya, boleh main bola, termasuk jangan pakaian seronok. Tiba di putri jangan pakaian seronok. Pakai baju olahraga yang ketat. Jangan. Main karate lah, main silat lah, itu boleh. Itu untuk tameng diri, pagar diri. Antum laki-laki ini kan tidak mengerti manfaat bela diri. Namanya bela diri, difa'un nafs. Bela diri. Kalau di Minang namanya bela diri itu gunanya bukan untuk melawan orang, untuk pertahanan diri. Musuh nak dicari, kalau bersuap pantang dielakkan, itu silat Minang. Kita tidak mencari musuh, tidak mencari lawan. Tapi kalau ketemu, dia sudah macam-macam sama kita, sudah kita peringatkan, malahan dia melawan, baru pantang dielakkan. Belajar. Ini jantan-jantan ini lempem ini tidak mau belajar. Di pasar gratis belajar silat, gratis belajar karate. Ya, gratis ya. Gratis. Datangkan guru-guru silat, bukan sembarang guru silat. Dipaksa-paksa juga. Antum kalah nanti. Kalau merantau penting bela diri. Karena Abi dulu sekolah jauh, sehingga Abi 7 tahun juga belajar bela diri. Tapi sekarang sudah kalah ini sama yang ini. Karena nafas Abi sudah naik turun, keluar masuk, kalah kita. Kaki Abi tidak bisa lagi. Paling hanya untuk berjalan. Tapi untuk menendang masih bisa. Yang melawan tak. Belajarin. Belajar silat olahraga. Tapi perempuan pakaiannya dan harus di tempat yang tertutup. Itu makanya kita tidak perkenankan yang melatih bela diri perempuan adalah laki-laki, kecuali instruktur jarak jauh saja ngasih. Tapi kalau sudah bergerak nanti, ini harus waspadai. Juga pelatih yang putra tidak boleh putri. Tanyanya main bola boleh,
Tapi kalau sudah tidak lagi memenuhi aturan-aturan, melanggar syariat, tidak boleh. Ya, pertanyaannya si apa? Alim Turahman. Ya, bagus, boleh membola. Tapi minta tolong juga dibatasi membola. Membola setiap hari saja. Akhirnya belajar terkentuk. Jadi kita musyawarahkan nanti jam membolanya kapan dan memakai lapangan siapa. Ini yang besar saja, kalah yang kecil. Kemarin ada yang karena ingin main bola, orang zikir dia permisi keluar untuk ke WC. Kiranya dari WC langsung ke kamar tukar baju supaya dia cepat tiba dulu di lapangan. Nak mau dia mengaku kan? Ustaz Jumadi kemarin dikasih izin, dia nak tahu mengicuh Ustaz Jumadi. Permisi ke WC, langsung ke kamar. Tiba di asrama tukar baju, kemudian langsung nomor 1 tiba di situ. Jadi akalnya nih. Punya akal dia. Dia akalinya Ustaz Jumadi kemarin. Bagus. Hebat dia. Olivia dan Hafsah 7K. Olivia, perempuan ini ya. Mana dia? Jangan ke belakang pula. Ini bukan arena laki-laki. Olivia. Oh, di sudut sekali dah. Dekat ibu adik dia. Olivia. Dari mana Olivia? Bantu Sade, Sade. Bukit Tinggi. Coba salam ke mana orang tuanya? Ada. Jangan berjoget-joget pula, salamnya biasa saja. Hafsah 7K. Hafsah. Ini anak Umar bin Khattab namanya Hafsah. Istri Nabi. Yang putra jangan ke belakang pula. Apa urusannya melihat ke belakang? Hafsah. Dari mana kampung halamannya Hafsah? Kesinilah nak nampak. Ke tengah. Itu. Mana Hafsah? Banto. Baso. Di Baso. Mantap. Ada orang tuanya? Ya, salam. Mantap. Ini anakmu bunda. Ayah anda namanya Hafsah dari Baso. Jamba baso-baso. Baso-baso pario. Baso-baso atina iyo. Bagus. Tanya beliau berdua, bagaimana jika ada perempuan yang tertawa, terbahak-bahak. Ya, terbahak-bahak ini. Lalu kita merasa terganggu. Tapi kita tidak mau menegurnya karena dia senior kita. Lebih besar tubuhnya daripada kita. Ini yang disampaikan begini. Kalau kita tegur dia, nanti kita dimusuhinya. Ini habis sambung pertanyaannya. Begini. Ada nanti namanya adab dalam tertawa. Juga termasuk dalam bercanda. Karena canda juga mengandung tawa. Ringkas saja ini waktunya. Tapi jawabkan ya. Karena ini masalah tertawa. Yang penting dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu orang yang sangat sederhana, tidak berlebihan. Jika beliau tertawa, tidak sampai nampak kerongkon beliau, atau tidak sampai nampak geraham beliau. Beliau tertawa, beliau di atas senyum sedikit, tapi manis. Tidak ada orang yang segagah beliau, sebagus beliau, seganteng beliau. Kalau beliau tersenyum itu luar biasa. Beliau hanya senyum, hanya nampak gigi seri paling lama, gigi seri. Itu tidak terbahak-bahak, takoh-koh. Ya, bahasa Arabnya kalau terpingkal-pingkal itu takah-kah, sadino. Takah-kah ya. Takoh-koh. Ho. Pecinya dipakai, jangan jadikan kipas. Gelak tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air mata, bahkan air di bawah juga keluar. Bagi perempuan ini bukan hanya tidak boleh tercela. Aib bagi perempuan, tidak bermalu lagi. Karena tidak sesuai dengan fitrah perempuan. Tertawa itu menunjukkan
Siapa namanya? Hah? Yang udah lagi enggak? Antum. Kalau Abi coba begitu gimana? Nah, tahu kesalahannya kan? Tertawa boleh. Bahkan membudur saja enggak boleh. Sedekah paling ringan, sedekah paling endeng dan bisa dilakukan semua orang adalah wajahnya wajah cerah. Bitalkin wajhi, biwajhin talikin. Wajah yang cerah. Wajah yang menampakkan kesenangan. Jadi jangan enggak enteng itu. Membiarkan orang lain senang, suka dengan kita karena kita senyum itu bagus. Nabi itu kalau ketemu dengan sahabat-sahabat itu boleh senyum, sehingga tawar perasaan orang. Senyum, tapi bukan tertawa-tawa, senyum. Tabassumuka, senyummu kepada temanmu adalah sedekah baginya. Tabassum, senyum. Bahkan dikarang lagu senyum oleh Raihan, senyum. Tapi jangan senyum-senyum saja. Orang yang tidak mau tersenyum, orang yang bakhil. Atau minimal menampakkan wajah kita, wajah bersahabat, itu juga sedekah. Tanda kita suka, tanda gembira, tanda senang. Kita nampakkan, kita panculkan lewat wajah. Wajah itu kan tampilan diri kita. Senyumlah. Cuma jangan sampai tertawa, terbahak-bahak, meniru gaya-gaya orang yang tidak beradab. Lebih-lebih perempuan. Tertawa cekikikan. Itu iblis punya ketawa. Cekikikan. Atau termehek-mehek. Atau terbahak-bahak. Atau terpingkal-pingkal. Aib bagi seorang wanita. Lebih-lebih tertawanya dapat menyakitkan perasaan orang lain atau terganggu orang lain. Malam hari dia masih tertawa-tawa, cerita ke sana sini tertawa-tawa. Orang akan tidur mengganggu, zalim namanya. Zalim namanya. Tertawa ada adabnya. Pertama, jangan membuka mulut selebar-lebarnya. Jangan nampakkan kerongkongan. Menganga namanya. Yang kedua, tertawa ada batasnya. Yang ketiga, tertawa itu bukan untuk menghina, mencemeh, memolok-olok kawan. Tertawa karena kita gembira, spontan boleh. Jangan tertawa itu untuk mentertawakan kejelekan orang atau kelemahan orang. Atau tawa, membikin-bikin, meniru gaya-gaya orang sehingga orang tersinggung, tidak boleh. Jadi banyak aturan tertawa. Khusus bagi perempuan, tertawalah seadanya. Jangan sampai memeki, jangan sampai menteriak, jangan sampai menjerit. Jangan meniru gaya orang-orang yang tidak beradab. Bagi laki-laki juga. Habis sering dengar di lapangan, ada yang bikin tertawa memancing perhatian lawan jenis. Jangan begitu. Ini laki-laki. Kalau nampak Habib bisa tegur lagi. Tertawanya dibikin-bikin, dibuat-buat supaya orang melihatnya. Namanya apa namanya? MPO, apa namanya? MPO. Menarik perhatian orang. Ada pula ini MPM. Menarik perhatian Makwo. Itu Pak Lozardi ini. Tertawa Pak Lozardi, Makwo. Jadi ada adabnya, sama adab dengan perempuan, tapi laki-laki tertawanya agak lepas bebas. Perempuan jangan terlalu lepas. Perempuan banyak malunya. Jangan antum itu tertawa menarik lawan jenis supaya lawan jenis melihat kita. Itu sudah salah niat. Nampakkanlah kegembiraan kita dengan tertawa. Apalagi orang sudah susah menggoda kita supaya kita cerah, kita masih hitam juga wajah kita. Ini tidak mau bersedekah namanya. Cuma ada batasan tertawa. Ya. Jangan ada batasan tertawa. Semuanya ada batasnya. Allah tidak suka kepada orang yang musrifin. Paling tidak boleh tertawa, menyakiti perasaan orang, menzalimi orang. Orang salah, orang sesat,
Orang teraniaya, orang berbuat jelek, kita tertawa, berarti kita menyokong kejelekannya. Kalau dia salah, berarti kita menghinanya dia salah. Ini bagus pertanyaannya. Yang perempuan, bagus. Perempuan ada adab khusus, bicaranya khusus, tertawanya khusus, berkelakarnya khusus. Jangan berteriak-teriak, jangan menjerit-jerit, jangan terlaluan. Apalagi sering tertawa atau tertawa-tawa saja kerjanya. Kata para ulama, tertawa itu banyak tertawa dapat mengeraskan hati. La tuksirid dahak, jangan terlalu banyak, terlalu sering tertawa-tawa. La tuksirid dahak, la tuksirid dahik, jangan terlalu banyak ketawa. Karena ketawa terlalu banyak itu fa inna kasratad dahik, karena sering tertawa itu tumitul qalb, dapat mematikan hati. Hati kita keras karena habis diketawa saja. Banyak tertawa, suka tertawa, apalagi tertawanya sudah di luar batasan, membuat orang malas. Hatinya keras, tidak lagi mau mendengar nasihat. Ini yang tadi lagi, yang salah teman tadi juga lagi, duduk di situ juga. Malas, dinasihati tidak mau, itu banyak tertawa, banyak bergurau. Orang yang banyak bergurau, banyak tertawa, itu sudah malas dinasihati, malas belajar, membaca Quran malas, berzikir malas. Bahkan nasihat-nasihat pun tidak digubris karena dia sudah banyak tertawa dan bergurau dan bercanda. Ini pertanyaan daripada si perempuan yang bernama Olivia dan Hafsah. Bagus. Mudah-mudahan teman-temannya yang suka tertawa cekikikan atau tertawanya menjerit atau sengaja dibikin ketika lawan jenisnya lewat, au katanya. Nah, itu sudah lain lagi. Yang keenam siapa ini? Regina Putri. Regina Putri, kelas 7J. Ada Regina? Ah, ini dah. Ustaz Jumadi, Regina kita. Regina dari mana? Pasia. Bukit Tinggi. Bukit Tingginya di mana, Regina? Pakai Senayan. Di mana? Cangkiang. Mandi angin. Oh, mandi angin. Banyak anginnya ya. Mandangin Regina 7J. Ada ibunya, bundanya ada. Salamlah sama bundanya. Bunda, assalamualaikum. Bagus. Anak kita ini bunda, namanya Regina, kelas 7G. Dia sudah rindu mau pulang, tapi tidak boleh pulang ya. Pulangnya nanti bulan Desember. Apakah sah salat kita jika tayat terakhir hampir akan salam tertidur? Itu. Bagus. Silakan duduk. Tidur dalam salat. Nih, perhatikan. Hukum tidur dulu. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Nah, dibagi-bagi. Sepakat para ulama. Coba perhatikan. Tadi aman-aman saja, sekarang sudah ribut. Sepakat para ulama, jika tidurnya pulas, tidak merasa apa-apa lagi yang terjadi di sekitarnya, yang di tengah-tengah, yang gaya peci koboi itu, perhatikan pecinya, bagus-bagus. Nih, nah, perhatikan, jangan mau tak juga habis dalam bicara. Yang menyandang tas hitam, letakkan tasnya. Mau kemana? Abi bicara, antum juga bicara di sana. Ya? Ya, sampai di mana tadi bicaranya? Antum masih ketawa juga. Ini pertanyaan Sergina. Kalau tidurnya tidur pulas dan tidak merasa lagi apa yang kejadian di sekitar kita,
sudah hanyut dia, maka disepakati ini batal wudunya. Batal wudunya. Tapi kalau tidurnya antara tidur dan tidak, kata orang Minang, lalu ayam, masih merasa ada kejadian sekitar, jadi antara tidur dan tidak, dan tidurnya tetap itu duburnya tidak terangkat, maka tidur seperti ini masih tidak dianggap batal wudu. Sedikit, tersentak lagi, namanya ngantuk nih. Tidur lagi, tidak batal wudu. Dengan catatan duburnya tetap tidak terangkat. Tapi kalau terangkat nanti dia menciut dia, atau melesus saja bunyinya, dikhawatirkan. Jadi kalau tidurnya tidak pulas, tidur melayang atau sebentar, tidak batal wudu. Nah sekarang bagaimana? Tidur itu tidak membatalkan salat, cuma wudunya bisa batal. Kalau wudunya batal, salat batal. Jika dia tidur pulas dalam salat, seperti duduk terakhir, duduk tayatu, ada yang menengkur salat, ada sabarannya, ada nih, tidur dia memang pulas tidur, tidak ingat lagi, memang tidak ingat. Kalau ada teman kita yang seperti itu, tidur pulas, mendengkur lagi, pulas dia, sehingga tidak sadar dia lagi apa yang kejadian, tidak terasa. Orang salam pun kadang-kadang tidak mengerti. Ini harus ulang salatnya, batal. Bukan salatnya yang batal, wudunya batal. Wudu kalau batal, salat tidak sah. Tapi kalau tidurnya melayang sebentar, kami contohkan begini. Lihat. Dia tidur ketika berdiri. Bangun lagi. Tidak batal. Yang bisa tidur pulas itu duduk. Kadang-kadang keluar air bandarnya di sini. Mulutnya menganga tidur. Luar sini. Batal wudunya. Nah, pertanyaan daripada si Regina Putri. Apakah sah kalau tidurnya tidak pulas, tidurnya melayang, tidurnya sebentar? Tidur itu kan akibat kelelahannya luar biasa, hak mata tidak diberikan. Kelelahan luar biasa atau letih luar biasa atau penidur, namanya putri tidur. Kalau tidurnya masih kita bisa kontrol, tidak pulas, tidak ngantuk, wudunya tidak batal. Cuma nilai salatnya sudah berkurang, sebab dia tidak bisa lagi mengontrol bacaannya. Kalau orang yang tidak sadar lagi apa ini bacanya, tidak bisa mengontrol lagi bacaan salat, lebih baik dia putuskan salat, duduk lagi. Termasuk baca Quran pun, kalau tidak mampu lagi dia mengontrol apa yang dibacanya, boleh dilempar, boleh dilempar. Tidak lagi dia mengerti apa yang dibacanya, lebih baik dia batalkan salatnya, duduk lagi. Jadi pertanyaan Regina tadi, sahkah salat hampir salam kita tertedun sinak? Sah. Karena kita tidak pulas, tidak menengkur dan tidak hilang nyenyak, hanya sebentar. Duduknya layang dia. Kak lagi. Kak lagi. Tidak batal. Cuma nilainya sudah kurang. Paham, Regina? Bagus. Qiyah dan Ica 10-2. Ada qiyah? Qiyah dari mana qiyah ini? Qiyah dari mana? Pekanbaru. Ica? Ketinggi. Coba salam sama orang tuanya. Ini enggak jelas ujung pangkalnya entah apa yang malu. Malu itu ada tempatnya. Ya, Gus. Si Kia dan Ica
kelas 10-2. Tanyanya, apa hukumnya mendiamkan teman lebih dari 3 hari? Haram hukumnya. Silakan duduk. Lupa gitu. La yahillu li muslimin. La yahillu, tidak halal. Tidak halal bagi seorang muslim. La yahillu, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapaan atau memboikot saudaranya sesama muslim melebihi 3 layal. 3 layal, 3 malam. Tidak boleh. Lebih parah lagi, yaltaqiyani, keduanya ketemu, keduanya berjumpa, fayuridu hada wa yuridu hada. Ketemu di jalan, yang satu melengok ke sana, yang satu menoleh ke sini, tidak mau bertegur sapa. Fayuridu hada, si Kiyah menghadap ke sana, si Cah mendengus pula menghadap ke sana, sehingga mereka bersilobok, bertemu, tapi tidak saling bertegur sapa. La yahil, tidak halal melewati 3 hari, tidak halal. Istilahnya wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya siapa yang paling dulu memulai membaca salam. Yabda'u bisalam. Kenapa 3 hari? Nah, disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama kita. Hari pertama masih dipahami, duduknya bagus-bagus sayang. Nah, ini bukan di lapau, bukan di pelanta, bukan tepi jalan ya. Ini masjid. Beradab duduk ya. Siapa namanya? Nyeri. 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 Oh. Bukan nyeri ya. Yang terbaik siapa yang mendului mengucapkan salam. Itu. Tidak halal amalan dilaporkan kepada Allah setiap Senin Kamis. Allah akan mengampuni siapa saja yang dia Allah kehendaki, kecuali orang yang syirik dan kecuali orang yang tidak bertegur sapaan. Ada syahna, ada permusuhan antara seseorang dengan lain. Selama itu ditunda penerimaan amalnya dan pengampunan dosanya. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai, berbaikan. Kenapa 3 hari? Hari pertama masih bisa dipahami, karena masih emosi, masih marah, masih kesal. Hari kedua ditolerir. Hari ketiga sudah berpikir lagi, mau melanjutkan permusuhan atau damai. Kalau mau melanjutkan permusuhan, haram keduanya. Tertunda amalannya, tertunda ampunannya. Kalau ingin damai, silakan damai 3 hari. Tidak mau damai, yang lain suruh mendamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma, islahkan keduanya. Mendamaikan orang yang berselisih, mendamaikan orang bersengketa, bermusuhan, tinggi nilainya pada salat malam. Apa? Tinggi nilainya daripada salat malam, daripada puasa sunat. Ingat, tidak tanggung-tanggung, karena kita mendamaikan orang yang sudah bermusuhan. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu, wala yahzuluhu, wala yahqiruhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya, dan dia tidak akan membiarkan saudaranya terzalimi, dan dia tidak akan melecehkan, menghina saudaranya. Diramaikan keduanya. Bahkan Nabi pernah salat asar terlambat ketika beliau menamaikan orang di Kuba. Damai. Tinggi nilainya menamaikan orang pada salat sunat. Karena mendamaikan itulah memperbaiki hubungan yang rusak, namanya mengislahkan. Aslihu baina akhawaikum, damaikan. Jadi bagus nih si Kia dan Ica ya, bagus. Haram hukumnya berdosa selama dia melanjutkan permusuhannya, dan selama itu juga ditunda pengampunan dosanya dan penerimaan amalnya. Paham? Oke. Masih ada waktu 7 menit lagi. Atifa Bilqis. Bilqis, Atifa Bilqis. Ini. Ratu Yaman, Bilqis.
Dari mana Bilqis 7K? Sudah bicara dia belum? Hah? Dari mana? Solok Selatan, Solsel. Solok Selatan. Bagus. Ada orang tuanya? Assalamualaikum. Oke, bagus. Tanyanya apa maksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Wih, bagus ini. Ya, silakan dulu. Bagus ini. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Bukan fitnah bahasa Minang. Bukan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Minang, bahasa Indonesia menuduh orang. Memfitnah orang, menuduh orang. Atau menghasut itu fitnah bahasa Indonesia. Yang dikatakan fitnah di sini adalah apa yang dilancarkan, dikobar-kobarkan, dicari-cari celah-celah keburukan kejelekan kaum muslimin, lalu dikobarkan oleh Amerika, itu fitnah. Model si Biden, Joe Biden sekarang. Tahu Joe Biden? Datang dia ke Israel, membela Israel, melancarkan tuduhan-tuduhan aneh kepada Palestina, membikin-bikin rekayasa, membikin cerita-cerita yang tidak benar, diolah semuanya, lalu dilemparkan ini kesalahan adalah orang Islam punya. Fitnah. Lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang Palestina terhadap orang Israel. Dulu terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat Nabi dulu yang tanpa sengaja membunuh orang-orang kafir. Ketika itu sudah masuk ke bulan haram, tanpa sadar terbunuh orang. Maka digembar-gemborkan oleh orang kafir Quraisy Makkah, Muhammad tidak menghormati bulan haram. Disiarkanlah berita yang macam-macam ke Muhammad. Turun ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Perangai kalian selama ini menghina, mencaci maki, menzalimi, membunuh, memerangi kaum muslimin lebih hebat daripada fitnah yang kalian lancar itu, lebih hebat daripada terbunuhnya satu orang di kalangan kalian. Itu namanya fitnah. Sekarang ini kita sedang difitnah. Dipinah oleh orang kafirin dengan kelompok-kelompoknya, mengatakan kaum muslimin begini. Baik di Indonesia ataupun di luar negeri, menuduh kaum muslimin begini. Dituduh teroris. Bahkan kaum muslimin sendiri ikut terpengaruh dengan berita-berita. Ini yang fitnah. Jadi bukan fitnah menghasut. Fitnah adalah apa yang dilancarkan, dikobarkan, digambar-gemborkan oleh kaum kafirin sedunianya terhadap kaum muslimin. Bersatu mereka mengalahkan kaum muslimin, menjelekkan kaum muslimin dengan media-media masanya, diputarbalikkan faktanya. Namanya fitnah. Itu yang fitnah. Asyaddu minal qatl. Apa yang dilancarkan Amerika, apa yang dituduhkan Israel, ikut pula sekarang Perancis. Sampai-sampai orang Perancis sekarang mau mencabut kewarganegaraan si Benzema gara-gara dia membela Palestina. Itu fitnah. Jadi bukan fitnah. Itu teror, intimidasi, permusuhan, peperangan lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin tanpa sengaja. Paham itu maksudnya? Jangan ancam-ancam kawan memfitnah. Hanya fitnah lebih besar daripada pembunuhan mah. Bukan fitnah biasa. Ya, bagus nih. Mudah-mudahan dapat dipahami Atifah Bilqis ya. Jadi intinya fitnah kaum kafirin, non-muslim, orang-orang musyrik itu adalah fitnah bagi kaum muslimin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Orang-orang yang fitnah mu'min laki-laki, mu'min perempuan dalam surah Al-Buruj. Karena mereka telah melancarkan berbagai macam intimidasi, teror, itu fitnah. Zifana, Zahira, Salmi, Anjani, Saputri, dan Resi Dewi Pasma. Satu orang nih, panjang namanya.
7L. Panjang namanya Zifana Zahira Salmi Anjani Saputi Resi Dewi Pasma. Berapa orang ini? Dua orang. Oh, Zifana Zahira 1. Oh ya, Salmi Anjani ada? Oh, 3 orang. Zifana dari mana Zifana? Pasaman, Timur Barat. Assalamualaikum. Salmi Anjani dari mana? Pesisir Selatan? Pariaman, Baris Panjapa, Pariaman. Assalamualaikum Bunda. Udah, bagus. Resi Dewi Pasma. Halo, Desi, dari mana? Bukit Batabuah. Dari mana? Dumai, Pelabuhan. Assalamualaikum. Dumai. Tanya beliau ini, apa hukumnya menyebarkan aib teman sendiri? Haram. Duduk. Berdosa besar. Dosanya terus makin viral. Ada baca doa pagi kan? Sore. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Apa pangkalnya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya. Setiap pagi sore. Nanti ketemu di tengahnya. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Tutup aib cacat celaku, tutup rahasiaku, namanya aurah. Kalau kita minta, sudah habis toleransi Abi, laki-laki ini, habis toleransi saya. Kalau main-main juga habis toleransi. Sabar saya bisa-bisa, tapi toleransi habis. Apa perhatikan ini? Aurah aib, aurah cacat, kejelekan, menyebarkan kejelekan orang, memviralkannya, sampai dikatakan oleh Nabi, ya ma'syaral muslim, wahai orang-orang muslim. Perhatikan ini, tanyanya ini. Ya ma'syara man aslama bilisani. Hai orang-orang yang mengaku Islam dengan mulutnya. Dah? Habis sudah kasih tolerir tadi, jangan ulang lagi itu. Ya ma'syara man aslama bilisani. Siapapun yang mengaku-ngaku Islam dengan lidahnya. Walam yafdil iman. Belum masuk iman itu ke dalam hatinya. Hanya mengaku di mulut. La tu'zul muslim. Kalian jangan menyakiti, jangan mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Jangan cari-cari, aibkan, jelekkan, burukkan mereka kaum muslimin. Wala tattabi'u. Jangan kalian ikuti, kalian cari-cari aibnya lalu disebarkan. Jangan cari-cari, bongkar-bongkar, jelek-jelekkan rahasianya, cacatnya, kekurangannya, kelemahannya, lalu disiarkan. Fa innahu, karena sesungguhnya man tatatabba, siapa yang mencari-cari kelemahan, aib, cacat, celah saudaranya sesama muslim, Allah pasti nanti akan membongkar aib, cacat, rahasianya walaupun dia bersembunyi di rumahnya sendiri. Ini ancaman namanya. Siapa yang suka mengumbar aib orang, cacat celah orang, rahasia orang, satu saat rahasianya akan dibongkar Allah. Untuk itu tutuplah rahasia orang, supaya rahasia kita jangan terbongkar. Man satara satarallah. Siapa yang menutup rahasia orang, Allah akan menutup aib rahasianya dunia dan akhirat. Jadi kata tadi, apa hukum menyebarkan aib rahasia orang lain? Berdosa besar. Dosanya tidak tanggung-tanggung selama tetap disiarkan,
dikobar-kobarkan bertali-tali, mati pun kita tetap kita berdosa. Itu bahayanya. Jangan mudah-mudah. Kalau betul-betul orang bersalah, nasihati dia, tapi jangan bongkar. Bersalah dia, nasihati. Jangan bongkar, jangan sebarkan. Apalagi di zaman sekarang yang suka orang mencari viral, jangan. Dosanya besar. Karena muslim itu dia tidak akan mau seperti itu. Al-muslimu akhul muslim. Bagus pertanyaannya, bagus, luar biasa. Hukum menyebarkan aib orang. Satu saat aibnya Allah sendiri yang bongkar dengan cara Allah. Siapa yang terbongkar aibnya kini di media massa, tandanya dia telah membongkar aibnya sendiri dengan cara membongkar aib orang lain. Paham tuh? Paham? Jangan pergunjingkan, jangan bikin isu, jangan cari-cari kelemahan orang lain, jangan tajasus. Haram hukumnya, berdosa besar dan sangat berbahaya. Mudah-mudahan terdengar bagi siapa saja ini. Yang terakhir, wis lewat tadi. Hukum mempercayai ramalan Sausan Octaviaa. Cepat-cepat, waktu sudah habis. Sausan. Oh, ini dia. Bagus. Sausan dari mana? Tinggi, bagus. 7. Assalamualaikum bunda, assalamualaikum ayah. Oh, ketawa dia. Bagus. Yang terakhir, coba simak. Bagus, makasih. Ramalan 2 ada. Pertama namanya ramalan berdasarkan pengetahuan. Prediksi-prediksi berdasarkan indikasi-indikasi, alamat-alamat, tanda-tanda, gejala-gejala. Ramalan seperti ini boleh. Berdasarkan ilmu nih. Diperkirakan langit berawan. Diperkirakan bulan sekian nanti musim hujan. Itu ramalan. Karena berdasarkan ilmu ilmiah dan gejala-gejala alam. Yang ramalannya tidak boleh percaya, ramalan tentangnya gaib, nasib anda, rezeki anda. Nah, ya tidak boleh. Ramalan bintang, jika anda berbintang zodiak. Apa? Bintang? Nama bintang apa? Plato. Atau nama bintang apa? Aries. Jika anda berbintang Aries, dalam minggu-minggu ini nasib anda sial. Hati-hati dengan teman dekat, karena anda berisiko akan dikhianati. Jangan percaya. Itu bukan ilmiah. Bukan ilmiah. Lihat tepat tangan. Ini menurut garis-garisnya tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Jangan percaya. Karena tidak satu pun orang yang tahu tentang masa depan. Ramalan seperti ini yang haram. Ramalan seperti ini yang jatuh kepada syirik, walaupun tidak sampai kepada syirik besar. Namanya araf, tukang takok-takok araf. Jangan datangi, berbahaya, nanti salatnya diterima nanti. 40 hari 40 malam nanti bisa-bisa salat tidak terima. Ini saja penjelasan Nabi. Jangan baca zodiak melamar. Jika anda berbintang ini jangan percaya. Tidak usah campak aja bintang itu. Mau Pisces, mau Scorpion, mau Libra, mau Aura, tidak tahu apa namanya. Jangan percaya, jangan baca. Ada di Quran yang baca, jangan baca, merusakkan akidah kita. Semoga berfaedah dan manfaat. Makasih atas ketenangannya berapa menit. Atas ketenangannya berapa menit, makasih. Nanti ke-9 dudukkan di depan Nabi ini ya, semuanya. 9 depan ini. Paling muka sekali, Baim CS di muka sekali. Nampak nih kerajinannya. Sekian saja, mari kita tutup dengan kafarah majelis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.